Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang sangat saya muliakan, pertama, marilah kita selalu haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia nikmat-Nya. Shalawat serta salam mari kita selalu haturkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Niki libur Pak nggih? Santai nggih? Nggih, santai. Orang marah itu biasanya suaranya keras. Betul Pak nggih? Ini pernah saya tanyakan kepada panjenengan. Apa kira-kira penyebabnya? Kenapa kalau marah itu suaranya keras? Kalau lagi sayang-sayangnya suaranya pelan, lembut. Kira-kira apa Pak? Kenapa? Karena hatinya berjauhan. Seakan-akan dia ngomong dengan orang yang berada di tempat jauh. Jadi orang marah itu hatinya jauh. Sehingga kalau ngomong itu keras, dikeraskan. Tetapi kalau lagi sayang-sayangan, suaranya halus, lembut gitu. Karena lagi dekat, hatinya lagi dekat. Masya Allah. Dan marah ini sangat berbahaya. Dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, itu tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan marah. Nah, itu perlu kita pegangi Pak, termasuk saya juga. Saya juga sering marah. Jadi sekali lagi, tidak ada masalah dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang yang bisa diselesaikan dengan marah. Itu pegang itu Pak. Sehingga kata Nabi, orang yang kuat itu adalah orang yang sakti, itu bukan orang yang disuduk manduk-manduk kayak kemarin itu, ditumbak laka-laka atau dibedil mencicil, tetapi alladzina yamliku nafsahu idzal ghadabi. Orang yang mampu mengendalikan diri ketika sedang marah. Dan baru saja kita membahas tentang marah itu. Siapa kemarin yang marah karena terbunuhnya Sayyidina Umar? Masih ingat? Putranya namanya Ubaidillah bin Umar atau Ubaidullah bin Umar. Ini akhirnya fatal Bu. Beberapa orang, 3 orang ya. 3 orang meninggal karena kemarahan. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan detik-detik terakhir kehidupan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemarin kita sudah sampai pada orang-orang yang dipilih oleh Sayyidina Umar untuk dicalonkan atau memilih, untuk memilih atau dipilih. Oke, masih ingat ya? Masya Allah. Ada 6 orang. Sinten mawon? Sing terkenal sih Sayyidina Utsman, nggih, terus Ali pun terkenal nggih. Sinten malih? Utsman sampun. Utsman sampun. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, terus Thalhah nggih, alhamdulillah eling. Terus sinten malih? Zubair. Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Zaid derek mboten? Sa'id bin Zaid boten nggih. Karena dia ipar Sayyidina Umar dan dari satu suku. Abdurrahman bin Auf nggih. Yang satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Jadi 6 orang ini kemudian napa niku dipilih, disuruh bermusyawarah. Nanti musyawarahnya terjadi setelah Sayyidina Umar dikubur. Sayyidina Umar dimakamkan. Disuruh musyawarah
dikasih batas waktu 3 hari. Jangan keluar dari rumah itu sebelum menentukan pilihan. 6 orang Bu, kalau draw gimana ini? Masya Allah. Nah, kemudian 6 orang ini kemudian disebut dengan ahlul, apa kemarin? Masih ingat? Ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi. Kita memilih beberapa orang, yang orang itu yang sudah dipilih itu nanti akan memilih pemimpin. Seperti halnya ketika kita memilih DPR zaman dulu, Bu. Nggih. Kita memilih DPR apa MPR nggih? Pokoknya milih wakil rakyat nggih. Nanti wakil rakyat itu yang akan memilih presiden. Nah, sama dengan itu kira-kira. Masya Allah. Jadi oleh Sayyidina Umar, 6 orang ini diperintahkan untuk berkumpul di salah satu rumah mereka untuk bermusyawarah. Lalu bagaimana kalau kemudian 3 orang ini ternyata 6 orang ini ternyata draw. 3 orang memiliki calon sendiri dan 3 orang memiliki calon sendiri. Maka Sayyidina Umar sudah menyiapkan rencana, Pak. Rencananya apa? Beliau memberikan tugas kepada putranya, namanya Abdullah bin Umar, atau sering disebut dengan Ibnu Umar. Ini disuruh memandu jalan musyawarahnya, yang memandu dia. Tetapi dia tidak berhak memilih maupun dipilih. Cuman, andaikan misalnya ini 3-3, maka sebagai penentu adalah Abdullah bin Umar. Masya Allah. Ini masih ada perintah lagi. Andaikan kok gak setuju orang-orang ini, 3-3, kemudian Abdullah bin Umar milih 1, berarti 4-3, berarti yang jadi 4-4-nya kan gitu. Tetapi kemudian gak setuju aku misalnya. Maka kemudian para sahabat itu disuruh untuk meminta pertimbangan daripada Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Jadi kata Sayyidina Umar, pada hari keempat kalian harus memiliki pemimpin. Pada hari keempat kalian harus memiliki pemimpin. Masya Allah. Dari sini bisa kita lihat, Pak, bagaimana kecerdasan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan ketika sakaratul maut, bayangkan. Jadi posisi sudah sakaratul maut itu masih memikirkan bagaimana kelanjutan daripada umat muslim ini. Nah, selain memberikan perintah, Sayyidina Umar juga memberikan juklak. Kenapa juklak ini, Pak? Petunjuk pelaksanaan, atau pedoman, pedoman yang berisi arahan. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa beliau ini memberikan juklak, lalu beliau berwasiat agar Abdullah bin Umar dihadirkan, walaupun dia tidak punya hak memilih atau dipilih. Umar kemudian mengatakan, jika 3 orang ini memiliki calon sendiri dan 3 orang juga memiliki calon sendiri, maka putranya Sayyidina Umar ini akan menjadi penentu daripada siapa yang akan dipilih. Tetapi jika kalian tidak ridho, kata Sayyidina Umar, maka ambillah kebijakan daripada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Nah, masalahnya adalah kenapa Sayyidina Umar ini memilih Abdurrahman bin Auf? Masalahnya sebab Abdurrahman bin Auf ini ketika dipanggil oleh Sayyidina Umar, bahasanya ngeten, Pak. Wahai Umar, saya ini sama sekali tidak berminat menjadi khalifah. Lebih baik saya ngurusi dagang daripada menjadi khalifah. Kalau bahasa kita itu ngeten, lah apa soro-soro ngurusi pemerintahan, ruwet di demo kono, di demo kono. Ya mending dodolan, iso duwe akeh,
Iso sedekah, mangan enak, gak mikir sing ruwet-ruwet. Nah, kira-kira begitu bahasanya Abdurrahman bin Auf. Bahkan saking nggak pengennya jadi presiden, Bu. Saking nggak pengennya jadi presiden, beliau berdoa, Allahumma ini qad khala'tu nafsi minha. Wahai Allah, sesungguhnya aku telah melepaskan diriku dari urusan itu, yaitu kekhalifahan. Bahkan ketika masanya Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf ini meminta diwafatkan dulu, Pak, sebelum pergantian khalifah. Saking gak kepengennya jadi presiden, Pak, lebih baik mati. Masya Allah. Nah, ini ada contoh Indonesia yang buatan presiden, sebab wilayahnya luas, Pak, dan itu semuanya dipertanggungjawabkan. Kata Sayyidina Umar, bahkan ketika ada keledai yang terperosok di Irak, saya takut akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, sekarang di Indonesia ini berapa orang yang mati gara-gara ada yang kelaparan, ada yang mau minta uang untuk beli buku tidak bisa terus gantung diri. Nah, itu nanti akan dimintai pertanggungjawabkan kepada pemimpinnya yaitu presiden. Gak ada yang berani, Pak, kalau melihat zaman-zaman dulu. Masya Allah. Lalu apa doa daripada Abdurrahman bin Auf itu? Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa kekhalifahan itu baik untuk saya, maka wafatkan aku sebelum aku memikulnya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana jalannya musyawarah. Jadi memang Abdurrahman bin Auf itu unggulan, sudah banyak yang mencalonkan, tapi kemudian beliau menarik diri. Saya kasihkan suara saya kepada Utsman, saya mundurkan diri. Dari awal sudah begitu, Pak. Masya Allah. Dan jika buruk maka jauhkanlah aku darinya. Maka Abdurrahman bin Auf ini kemudian wafat di tahun 32 Hijriah. Sekitar 2 atau 3 tahun sebelum Sayyidina Utsman wafat. Sehingga beliau kemudian aman dari kekhalifahan, Pak. Masya Allah. Andekan misalnya sinten Sayyidina Utsman itu wafat, kemudian Abdurrahman bin Auf masih hidup, kemungkinan yang akan menjadi khalifah adalah Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Jadi karena alasan inilah, Pak, orang yang tidak berkepentingan itulah kemudian dimintai pendapat. Nah, sekarang ini kita ini sulit begitu. Jadi orang yang memang benar-benar netral itu sudah sulit sekarang. Pasti ada apa nih? Udang di balik batu atau apa nih? Ya kira-kira begitulah, Masya Allah. Sehingga kemudian Sayyidina Umar itu memilih Abdurrahman bin Auf sebagai ketuanya. Masya Allah. Nah, para jamaah sekalian, selain menyuruh 6 orang itu, kemarin sudah kita senggol sedikit, Sayyidina Umar juga menyuruh seorang sahabat yang namanya Abu Tolhah. Abu Tolhah. Ini dulu pernah saya sampaikan kisah Abu Tolhah ini. Yang mempunyai istri, istrinya ini mempunyai anak kecil ketika ditinggal Abu Tolhah dalam kondisi sakit. Kemudian ketika kembali sudah meninggal. Tetapi oleh istrinya, orang-orang sekitarnya tidak boleh siapapun yang memberitahu suamiku bahwa anak sudah meninggal. Ditaruh di kamar seakan-akan tidur. Lalu beliau menyiapkan, istrinya ini menyiapkan makanan yang enak karena baru datang, pakaian yang bagus, wangi. Setelah napa niki? Suaminya makan, kenyang, baru datang, Pak, kesukaannya. Lalu napa niku? Ke kamar, pun ke kamar mohon maksud saya lanjutkan. Ke kamar, selesai, Pak, Lalu istrinya mengatakan, wahai Abu Tolhah, andaikan engkau dititipi barang, kemudian barang itu diambil pemiliknya, apa yang kau lakukan? Ya saya kasihkan, katanya. Anak kita sekarang sudah diambil oleh Allah. Masya Allah. Jadi kita ini barusan bersenang-senang di atas
kematian anak kita katanya. Marah Pak. Akhirnya kemudian lapor kepada Nabi. Istri model apa ini? Ternyata Nabi memuji istrinya Pak. Masya Allah. Dan kemudian berdoa untuk, kan habis kumpul Pak. Nabi berdoa untuk keturunan yang akan datang. Dan akhirnya kemudian turunannya semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Ini Abu Talhah Al-Ansari. Beliau mengutus Abu Talhah Al-Ansari. Wahai Abu Talhah, sesungguhnya Allah menguatkan Islam melalui perantaramu. Oleh sebab itu, pilihlah 50 orang dari kaum Ansor untuk mengamankan jalannya musyawarah. Jangan sampai ada yang mengganggu atau bahasa sekarang itu Pak? Mengintervensi. Nah, jangan sampai ada yang mengintervensi. Jaga itu rumah yang dibuat untuk rapat atau musyawarah itu. Jangan sampai ada pihak luar yang mengintervensi. Masya Allah. Tugas siapa tadi? Abu Talhah Al-Ansari. Jadi ini mirip sidang MPR Pak. Kemudian diamankan oleh pasukan untuk memilih presiden. Masya Allah. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, jika kalian telah meletakkan aku di dalam kubur, kumpulkanlah 6 orang yang sudah dikasih tugas untuk bermusyawarah itu di sebuah rumah hingga mereka memilih salah satu di antara mereka sebagai pemimpin. Masya Allah. Jadi inilah Sayyidina Umar bin Khattab, inilah Al-Faruq yang ketika dalam sakaratul mautnya saja beliau masih menyibukkan diri untuk mengatur urusan umat muslim dengan mekanisme yang belum pernah ada. Kan belum pernah ada. Nabi juga tidak melakukan, Sayyidina Abu Bakar juga tidak melakukan. Tetapi masih sangat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu musyawarah. Lalu beliau ini berwasiat Pak, panjang sekali wasiatnya. Tidak saya sampaikan karena panjang. Masya Allah. Wasiat. Jadi menjelang nyawanya diambil itu terus berwasiat untuk pemimpin yang nanti akan terpilih. Tetapi saat ini belum terpilih. Panjang sekali. Nah, saya ulangi Pak bahwa dalam kondisi perut robek itu bahkan ketika minum itu kelocor-kelocor bahasa kita dari perutnya sini, karena memang ususnya juga robek. Sayyidina Umar mampu bertahan selama 3 hari. Di hari ketiga kemudian beliau mengatakan, wahai putraku, siapa ini kira-kira? Abdullah, Abdullah bin Umar. Jadi memang yang paling dekat Abdullah bin Umar ini. Kalau yang tadi Ubaidillah itu kurang dekat. Masya Allah. Wahai putraku, letakkan pipiku di tanah, katanya. Letakkan pipiku di tanah. Masya Allah. Saking takutnya dengan siksa, supaya kalau di tanah itu kan paling rendah Pak, nggak ada lagi yang paling rendah selain tanah. Supaya kemudian Allah itu kasihan kemudian mengampuninya. Letakkan letakkan pipiku di tanah. Oleh putranya dijawab, wahai ayah, di paha sama tanah itu kan sama saja. Katek titik, karek gerinjel titik kan sama. Tetapi kemudian dengan nada yang lebih tinggi, Sayyidina Umar mengatakan, letakkan pipiku di tanah, wahai putraku yang tidak punya ibu. Ibunya sudah meninggal, namanya Zainab binti Mat'un. Masya Allah. Jadi setelah diulang 3 kali Pak, Sayyidina Umar kemudian bahkan pipinya, kalau pipinya di tanah berarti ya badannya di tanah juga kan Pak. Masya Allah, taruh di tanah Pak. Lalu beliau mengatakan, celakalah aku, celakalah ibuku apabila Allah tidak mengampuniku. Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar itu salah satu orang yang sudah dijamin masuk surga. Tetapi beliau masih sangat mengkhawatirkan bahwa beliau tidak diampuni oleh Allah. Lalu perkataan ini diulang-ulang Pak, sampai nafas yang terakhir. Celakalah aku,
celakalah ibuku jika Allah tidak mengampuniku. Masya Allah. Maka kemudian beliau mengembuskan nafas yang terakhir dengan kalimat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah untuk Sayyidina Umar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah akhir kehidupan daripada manusia terbaik setelah Nabi dan setelah Sayyidina Abu Bakar. Lalu proses pemakamannya dan bagaimana proses pemilihan yang diembankan kepada orang 6 itu atau Dewan Syura itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tetapi sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Mu'ad bin Jabal. An Mu'ad bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya itu adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Pertanyaannya adalah, Sayyidina Umar tadi kalimat terakhir napa? Celakalah aku. Wailu ummi. Wailu ummi illam takfirillah li. Celakalah aku dan celakalah ibuku jika Allah tidak mengampuniku. Masya Allah. Kalimat apa? Bukan la ilaha illallah kan? Pertanyaannya, Sayyidina Umar masuk surga apa? Mboten? Surga. Terus yang apa nih wow? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Lalu Sayyidina Abu Bakar sekarang, apa yang diucapkan ketika beliau menjelang wafat itu? Apakah la ilaha illallah? Kenapa gitu? Beliau mengatakan tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Wahai Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang soleh. Itu terus diulang-ulang sampai beliau meninggal. Lalu kalimat yang terakhir dari Nabi kita, ada yang tahu Pak? Ini sudah saya sampaikan. Ummati, itu sebelum Pak. sebelum masih ada yang terakhir lagi. Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la, terus diulang-ulang sampai beliau meninggal. Napa artinya pun? Wahai Allah, aku memilih teman yang maha tinggi. Jadi Nabi itu ketika mau wafat kan ditawari memilih Rafiqul A'la atau memilih kenikmatan di dunia. Lalu Nabi mengatakan, saya memilih Rafiqul A'la atau memilih teman yang paling tinggi. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau Sayyidina Umar itu mengatakan waili wa wailu ummi illam yaghfirillahu li. Celakalah aku dan celakalah ibuku jika Allah tidak mengampuni aku. Kalau Sayyidina Abu Bakar, tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Wahai Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang soleh. Nah, kalau Nabi Ar-Rafiqul A'la, aku memilih teman yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus tak ngono koyo sinetron mboten nggih. Nek sinetron kan enak nggih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus tak gitu. Itu sinetron nggih. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah? Kalau akhir kalimat daripada seseorang itu sebelum meninggal kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi penjelasannya begini Pak nggih. Setiap orang yang meyakini kandungan dari kalimat la ilaha illallah yang kalau diteruskan Muhammadar Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Setiap orang yang meyakini kalimat la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dia pasti masuk surga. Ibarat ini itu kita ikut daftar Pak. Kita ikut daftar.
daftar lomba atau daftar sekolah itu ya. Jadi kalau ada orang yang misalnya ada lari, dia nggak daftar tapi ikut lari terus juara Pak, oleh hadiah mboten angsal Pak, nggak daftar kok. Walaupun larinya kencang tapi nggak daftar, nggak oleh hadiah. Maka kalimat la ilaha illallah ini sebagai pendaftaran kita untuk masuk surga. Nah masalahnya nanti langsung atau belakangan itu urusan belakang. Yang penting masuk surga. Masya Allah. Pokoknya melok takbiran keliling, duduk kene oleh es krim. Nek daftar tapi, daftar. Masya Allah. Sedangkan ucapan itu adalah perwujudan daripada isi hati seseorang, isi pikiran seseorang. Sehingga orang yang tidak yakin bahwa kalimat la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah itu, maka ketika menjelang wafat itu kalimat itu tidak akan keluar, Pak. Yakin panjenengan. Kalimat itu tidak akan keluar. Sebab sekali lagi yang diucapkan mulut ini adalah perwujudan daripada isi hati atau pikiran. Masya Allah. Jadi saya ulangi sekali lagi yang terakhir, bahwa yang dimaksud dengan orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah maka dia masuk surga itu adalah keyakinannya Pak, bukan kalimatnya ini. Keyakinannya, bukan kalimat yang diucapkan. Ngaten nggih? Jadi kalau panjenengan misalnya punya keluarga, begitu dituntun menjelang akhir itu ya, dituntun la ilaha illallah kok mboten saged, tetapi dalam kehidupannya dia mempraktekkan kalimat la ilaha illallah itu, jangan khawatir, tidak ada masalah. Yang penting adalah hatinya itu, bukan ucapannya itu. Dan orang memang ketika di sini tidak ada la ilaha illallah, ya tidak akan bisa keluar, Pak. Apalagi menjelang nazak itu. Wong nazak itu wis gak karepe dhewe, nggih. Karepe yang ada di dalam sini. Kalau di dalam sini itu isinya kok jaran misalnya, atau apa malih, pokoknya sing kalimat la ya keluar itu secara otomatis nanti. Masya Allah. Jadi nggak usah dipelajari, otomatis Pak. Meso-meso, biasanya meso-meso, keluar ya itu. Kalau biasanya kaget kok, astagfirullahaladzim, nanti ya kaget begitu ditarik, apa nih? Ditarik nyawanya kaget ya, astagfirullahaladzim ya begitu. Itulah yang disebut dengan dalam bahasa fisiologi disebut dengan mekanisme servo atau tidak bisa dibuat-buat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.